Nah, di antara golongan yang berhak menerima zakat ada al-asnaf ats-tsamaniyah, 8 golongan yang layak menerima zakat. Nah, tapi ini adalah yang ingin memerdekakan diri. Disebut riqab, garim, mu'allaf, ibnu sabil. Jawabannya adalah riqab. Garim itu orang yang dililit hutang, kemudian itu mu'allaf orang yang baru masuk Islam, ibnu sabil orang yang dalam perjalanan. Kita lanjutkan. Nufus 1 masih memimpin ya? Mantap. Oke, kita lanjutkan. Nah, sahabat Rasulullah yang pernah menjadi khalifah. Kunci kata kuncinya nih, menjadi khalifah dan sering dijuluki gerbangnya ilmu bernama Utsman bin Affan, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Ali bin Abi Thalib. Pastinya Ali bin Abi Thalib. Nah, selanjutnya, siapakah panglima perang termuda yang ditunjuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau ini umur 17 tahun disuruh memimpin perang. Perangnya juga bukan perang sembarangan, perang melawan Romawi. Khalid bin Walid, Ali bin Abi Thalib, Usamah, Abdullah bin Rawaha. Siapa kira-kira? Pastinya jawabannya Usamah bin Zaid. Rumeli 1 memimpin, menikung Nufus 1. Oke, perang yang tidak didampingi Rasulullah disebut syariah, jihad, ghazwah, harb. Ada perang yang diikuti Rasulullah, ada perang juga yang mana Rasulullah itu hanya mengutus pasukan. Nah, yang mengutus pasukan ini, yang tidak didampingi, disebut sebagai syariah. Nah, siapakah Menteri Agama Indonesia saat ini? Yang pastinya bukan Abu Janda, kalau kata Mas Ilham tadi. Pak Fahru Rozi, Pak Yakut, Pak Lukman Hakim, atau Pak Said Agil Siraj? Pak Sanusi nggak sih? Pastinya jawabannya Pak Yakut Khalil Qomas. Pak Lukman Hakim, Pak Lukman Hakim Saifuddin itu periode yang lalu. Nah, siapakah nama ketua Diyanet Turki saat ini? Prof. Ahmad Bostanjo, Prof. Ali Erbas, Dr. Ahmad Dautoglu, Prof. Alparslan Acikgenç. Ini teman-teman yang sering melihat berita pasti tahu. Pasti jawabannya adalah Prof. Ali Erbas. Nufus 1 turun, Nufus 2 naik. Prof. Ahmad Bostanjo itu dekan Ilahiyat Sakarya. Dr. Ahmad Dautoglu itu mantan Perdana Menteri Turki. Prof. Al-Afsan Acikgen itu ilmuwan Islam di sini. Siapakah nama ketua umum PP Muhammadiyah saat ini? Perhatikan, saat ini ya, bukan yang kemarin. Saat ini, periode sekarang. Prof. Din Samsudin, Prof. Ahmad Syafi'i Ma'arif, Dr. Anwar Abbas, Prof. Haidar Nasir. Ini semua tokoh-tokoh Muhammadiyah, jangan salah. Jangan terkecoh. Pastinya Prof. Haidar Nasir. Ini KPM kok di bawah semua ini. Ayo semangat nih KPM daerah. Siapakah nama ketua umum PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama saat ini?
Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Kiai Haji Said Akil Siraf, Kiai Haji Ma'ruf Amin, Kiai Haji Miftahul Akhyar. Periode saat ini ya, saat ini. Canakali naik. Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Kiai Haji Miftahul Akhyar itu Rois yang mengurusi syariahnya. Oke, sekarang tanggal berapakah Persyarikatan Muhammadiyah didirikan? Ini. Kalau teman-teman dulu pernah sekolah di SD atau SMP atau SMA Muhammadiyah masih tahu. Semangat di KPM Istanbul. Nggak ada kok di KPM Istanbul ikut. 18 November 1912. Madrasah Fatih 1 naik, Nufus 1 turun. Oke, tanggal berapakah Nahdlatul Ulama didirikan? 31 Januari 26, 29 Januari 26, 12 Agustus 27, 23 Juni 18. Teman-teman Nahdiyin pasti tahu. Jawabannya 31 Januari 1926. Rumeli 1 belum tergeserkan, masih berada di klasemen nomor 1. Nah, ini. Tahun berapakah Pondok Modern Darussalam Gontor didirikan? Perwakilan IKPM daerah kalau salah. Nah, kalau pertanyaan ini bagus, Bang. Ijazahnya dikembalikan, tolong ke pondok kalau salah. 24, 30, 58, 26. Tahun 1926. Jadi Gontor sekarang umurnya sudah 97. Nah, tahun berapakah IKPM Gontor cabang Turki didirikan? 2010, 2009, 2014, 2012. Pastinya 2012, kan peringatan 1 dekade. Oke, next. Siapakah nama lengkap Imam Syafi'i? Nah, ini kita yang mengikuti mazhab beliau harus tahu sebenarnya. Abu Muhammad Al-Husain, Abu Mansur bin Muhammad, Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Ahmad bin Hambal. Jawabannya Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kalau Ahmad bin Hambal itu Imam Hambali, Abu Mansur bin Muhammad atau Imam Maturidi. Di manakah dan kapankah Imam Syafi'i dilahirkan? Mesir 755, Baghdad 766, Madinah 767, Gaza 767. Salah. Beliau lahir di Gaza, Gaza. tahun 767. Oke, kita lanjutkan. Manakah yang merupakan salah satu karya dari Imam Syafi'i? Karya Imam Syafi'i Ar-Risalah, Ihya Ulumuddin, Kitabul Fadail, Al-Adab, Al-Mufrad.
Jawaban adalah Ar-Risalah. Kalau Ihya Ulumuddin itu karya Imam Al-Ghazali. Nah, siapakah nama lengkap Imam Hanafi? Mazhab beliau ini digunakan oleh OT. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit, Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad. Abu Hanifah pastinya, bin Nu'man As-Sabit, An-Nu'man As-Sabit, Hanafi dari kata Hanifah. Nah, di manakah dan kapankah Imam Hanafi wafat? Wafat ya, bukan lahir. Mesir 767, Damaskus 765, Kufah 755, Baghdad 767. Baghdad 767. Jadi ketika Imam Hanafi wafat, lahir langsung kemudian Imam Syafi'i di tahun yang sama. Kemudian, manakah yang merupakan salah satu karya dari Imam Hanafi? Fiqh al-Akbar. Kalau Bidayatul Mujtahid itu Ibn Rushd. Nah, tahun berapakah Kesultanan Turki Utsmani didirikan? 1180, 1287, 1299, 1305. Yang sering nonton di rilis Google pasti tahu. (1299). Siapakah guru dari Osman Ghazi? Osman Ghazi itu adalah sultan pertama dari Utsmani. Beliau punya guru yang cukup terkenal, siapakah namanya? Molla Husrev, Syekh Edebali, Haji Bektas, atau Tekin Bey. Peringkatnya naik turun kayak Lira. Syekh Edebali. Kalau Molla Husrev itu adalah guru dari Muhammad Al-Fatih, Haji Bektas itu adalah ulama tasawuf, Tekin Bey itu abangnya dari Osman Ghazi. Ini kita sepertinya soalnya udah masuk ke sultan-sultan ya. Siapakah ayah dari Fatih Sultan Mehmed? Ada Murad 2, Murad 1, Bayezid 1, Mehmed 1. Jawabannya adalah Mehmed, jawabannya adalah Murad 2. Mehmed 1 itu kakek beliau, Bayezid 1 itu anak beliau. Oke, siapakah Sultan Utsmani pertama yang menjadi Khadimul Haramain? Khadimul Haramain itu pelayan dari dua tanah suci. Jadi yang mengatur urusan di Ka'bah di kota Mekah dan Madinah itu beliau. Siapa kira-kira? Sulaiman Kanuni, Orhan Ghazi, Birinci Selim, Ikinci Mehmed.
Jawabannya adalah Birinci Selim, disebut juga Yaus Sultan Selim. Beliau ini adalah Sultan pertama Utsmani yang bergelar khalifah. Baik, kita lanjutkan. Ini sepertinya teman-teman perlu disemangatin ini. Jadi pendukung-pendukungnya boleh tunjukkan suaranya untuk mendukung teman-temannya nih. Nufus 1 ini mulai lemes seperti ini, Mas Ilham. Perlu semangat ini. Manakah bangunan yang tidak diarsiteki oleh Mimar Sinan? Jawabannya Ikinji Beyazid Kuliesi. Nah, siapakah aku? Sultan Utsmani yang dijuluki Baghdad Fatihi, penakluk Baghdad. Dordunju Murad, Ikinji Osman, Birinji Abdul Hamid, Ucunju Selim. Jawabannya adalah Dordunju Murad. Oke, 1718, 1730 dikenal sebagai Lale Deuri atau periode tulip. Zaman Sultan siapakah itu? Birinji Abdul Majid, Ikinji Mahmud, Birinji Mahmud, Ucunju Ahmed. Jawabannya adalah Ucunju Ahmed. Ini teman-teman peserta terutama yang memungkinkan untuk open cam, mohon di open cam ya, biar kelihatan wajahnya, biar kelihatan ekspresinya. Ini seperti Mas Ilham ini kelihatan ekspresinya ya. Oke. Nah, berikut ini adalah Sultan-Sultan Utsmani periode akhir. Ayahnya sama, yaitu Sultan Abdul Majid I. Nah, yang bukan siapa? Ikinji Abdul Hamid, Besinji Mehmet, sama Altunja Mehmet. Jawabannya Sultan Abdul Aziz. Sultan Abdul Aziz itu Pak D mereka. Oke. Nah, ini. Tanggal berapakah wafatnya Mustafa Kemal Atatürk? Ketika beliau wafat, atau di hari peringatan beliau wafat, maka mengheningkan cipta satu Turki. Kegiatan semuanya berhenti. Nah, tanggal berapa itu? Jawabannya 10 November 1938. Jam 9 pagi. Itu setiap tahun tanggal segitu jam 9 pagi mengheningkan cipta satu Turki. Next, ini sepertinya sudah masuk pengetahuan umum tentang Turki modern. Sejak kapankah Recep Tayyip Erdogan menjadi presiden Turki? Perhatian, tolong diperhatikan menjadi presiden. 2002, 2014, 2007, 2011. Romeli 1 masih memimpin. Jawabannya 2014. 2002 itu beliau jadi Perdana Menteri. Wow, benar semua ternyata. 2014 jadi presiden. Kapan terakhir kali percobaan kudeta terjadi di Turki?
Ini sekarang saban tahun diperingati sebagai Hari Demokrasi dan Persatuan Nasional. Demokrasi Millet Birli Gulu. 15 Juli, 28 Februari, 24 Juni, 31 Maret. Jawabannya on Bestemus 15 Juli 2016. Nah sekarang, manakah partai politik di Turki yang menjadi koalisi pemerintah? Ini yang sering baca koran, yang sering melihat berita di sini, insya Allah tahu. JHP, HDP, MHP, Saadet. Koalisi, menjadi koalisi, menjadi temannya pemerintah. Jawabannya MHP, Milliet Halk Partisi. HDP itu justru lawannya yang paling keras dari pemerintah. Sampai mau dibubarkan. Nah, siapakah ketua umum partai oposisi JHP? Ini nama beliau sering disebut juga, sering muncul juga, sering viral juga di Turki. Ahmet Davutoğlu, Meral Akşener, Selahattin Demirtas, Kemal Kılıçdaroğlu. Kalau sering baca berita di Turki, soal tahu. Itu Kemal Kılıçdaroğlu, jawaban yang benar. Kalau Ahmet Davutoğlu itu mantan Perdana Menteri, sekarang jadi oposisi pemerintah. Meral Akşener itu tokoh oposisi juga. Bola, kita tunggu aja, ada apa nggak tentang bola? Siapakah ketua Turkiye Büyük Millet Meclisi TBBM saat ini? Ketua MPR Turki. Süleyman Soylu, Mustafa Şentop, Binali Yıldırım, Mevlüt Cavusoglu. Jawabannya adalah Bapak Mustafa Şentop. Süleyman Soylu itu Menteri Dalam Negeri. Binali Yıldırım itu kalau nggak salah ketua fraksi. Mevlüt Cavusoglu itu Menteri Luar Negeri. Nah, siapakah wakil presiden Turki saat ini? Yang pasti bukan Pak Ma'ruf Amin ya. Ada Fuat Oktay, Bekir Bozdağ, Hulusi Akar, Fahrettin Koca. Jawabannya adalah Fuat Oktay. Bekir Bozdağ itu Menteri Kehakiman, kemudian Hulusi Akar itu Menteri Pertahanan, Pak Prabowo gitu ya. Fahrettin Koca itu Menteri Kesehatan. Kapan pemilihan presiden Turki yang akan datang dilaksanakan? The next. Sonraki Genel Seçim. Ne zaman olacak? 2024, 2023, 2025, 2026. Dua 2023, Erken Seçim istiyoruz. Oke. Siapakah insinyur Turki yang mengembangkan berbagai jenis drone perang? Ini lagi viral beliau, namanya lagi naik nih. Ada Aziz Sancar, Metin Gürses, Nihat Berker, Selçuk Bayraktar. Kemarin di Istanbul ada festivalnya. Jawabannya Selçuk Bayraktar. Ini yang mengembangkan berbagai jenis drone, pesawat tanpa awak. Pokoknya nama beliau ini lagi melambung lah. Beliau ini juga merupakan menantunya Presiden Turki saat ini. Next. Siapakah Perdana Menteri Turki yang dikudeta pada 28 Februari 1997? Ada Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan, Süleyman Demirel, Turgut Özal. Yang dikudeta tahun 97.
Jawabannya adalah Profesor Necmettin Erbakan. Beliau ini guru juga dari Presiden Erdogan dan tokoh-tokoh politik Turki saat ini. Prof. Necmettin Erbakan. Oke, kita lanjutkan. Siapakah Istanbul Büyükşehir Başkanı saat ini? Teman-teman Istanbul kalau nggak tahu, parah. Beliau di mana-mana ada fotonya, on 6 milyon için çalışıyoruz. Binali Yıldırım, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu. Ada di pinggir-pinggir jalan. 6 milyon için çalışıyoruz. Jawabannya Ekrem İmamoğlu. Mansur Yavaş itu Ankara, Kemal Kılıçdaroğlu itu ketua partainya. Siapakah pencipta lagu kebangsaan Turki Istiklal Marşı? Mehmet Akif Ersoy, Ziya Gökalp, Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü. Istiklal Marşı. Ini ada tulis apa di tiap-tiap kelas kita pasti ada. Ada Istiklal Marşı, di bawahnya itu pasti ada. Ada di feed IKPM Turki, follow IKPM Turki. Jawabannya Mehmet Akif Ersoy. İsmet İnönü itu presiden kedua Turki. Oke, next. Berapakah jumlah provinsi di Turki? 70, 61, 80, 81. Jawabannya pastinya 81. Isu yang mau dibuat pemekaran jadi 100 provinsi, makin banyak berarti. Makin sulit ngapalnya. Romeli 1 masih memimpin ini. Kita lihat soal selanjutnya apa? Provinsi di Turki manakah yang paling muda, yang paling baru dimekarkan? Ada Düzce, ada Bolu, ada Sivas, ada Çorum. Kira-kira apa? Jawabannya apa? Jawabannya Çorum. Jawabannya Düzce. Kalau kita kan 34 ya, 34 provinsi. Kalau Turki itu 81. Nah, ini teman-teman Talebenur pasti tahu. Manakah yang bukan merupakan karya dari Bediüzzaman Said Nursi? Gençlik Rehberi, Sözler, Mucizat Qur'aniye, Seyahatname. Jawaban adalah Seyahatname. Seyahatname itu karya dari Aulia Çelebi. Oke, di manakah Bediüzzaman Said Nursi dilahirkan? Sparta, Nurs, Wan, Kars. Jawabannya Nurs. Nama beliau Bediüzzaman Said Nursi. Nurs itu melambangkan kota beliau. Oke. Tahun berapakah surat keputusan Hagia Sophia diubah menjadi museum dikeluarkan? Kapan dia berubah jadi museum?
Dia baru jadi masjid lagi tahun 2020. Nah, sebelumnya itu kurang lebih 8 dekade. Kira-kira tahun berapa? (1934). Manakah yang bukan termasuk sultan dari Kesultanan Seljuk? Osman Ghazi, Alp Arslan, Melik Shah 1, Mahmud 1. Yang bukan ya? Jawabannya adalah Osman Ghazi. Osman Ghazi itu sultan pertama dari Utsmani, bukan Seljuk. Pada tahun berapakah Kesultanan Seljuk meraih kemenangan besar di Malazgirt? Ini kemenangan atas Romawi yang menjadikan wilayah Anadolu ini menjadi milik bangsa Turki sampai sekarang. Jawabannya 1071. Kita lihat klasemen. Masih Rumeli 1 yang mulai. Tahun berapakah kekhalifahan Abbasiyah runtuh? Jawabannya 1258. Oke, semangat. Masih ada sisa soal, masih lumayan banyak. Ini bisa kesempatan untuk saling menyalip. Siapakah khalifah terakhir Bani Umayyah di Damaskus? Jawabannya Marwan bin Muhammad. Rumeli 1 mengungguli Canakali KPM Kutahyat. 3 peringkat teratas. Kapankah proklamasi berdirinya Republik Turkiye dilakukan? Ini dikenal juga sebagai Cumhuriyet Bayramı. Tiap tahun juga dirayakan hari libur nasional. 3 Maret, 21 Oktober, 10 November, 12 Januari. Jawabannya 29 Oktober 1923. Cumhuriyet Bayramı. Tanggal berapakah Turki atau TBBM menghapus sistem khilafah? 3 Maret 24, 10 November 22, 21 Oktober 23, 30 Maret 22. Setelah itu nggak ada lagi sultan, nggak ada lagi khalifah, sepenuhnya Turki menjadi republik yang sekuler. Jawabannya 3 Maret 24. Nah, pada masa pemerintahan siapakah azan di Turki dikembalikan lagi menjadi bahasa Arab? Kita tahu udah sekitar 18 tahun itu azan menjadi bahasa Turki. Pada masa pemerintahan siapa jadi bahasa Arab lagi? Dikembalikan menjadi bahasa Arab.
pada masa Perdana Menteri Adnan Menderes. Rumeli I makin memimpin ini, makin menjauhi lawan-lawannya. Next. Manakah di bawah ini yang bukan termasuk nama jembatan di Istanbul? Yavuz Sultan Selim, Onbesteme Sehitleri, Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet. Ayo, yang di Istanbul pasti tahu. Ada 3 jembatan kan di Istanbul itu yang menghubungkan antara Asia dan Eropa. Yang bukan di Istanbul. Osman Gazi Koprusu. Osman Gazi Koprusu itu menghubungkan antara Izmit dengan Yalova. Jadi teman-teman dari Sakarya atau dari tempat-tempat yang lain kalau ke Istanbul itu pasti lewat jembatan. Manakah yang bukan merupakan nama bandara di Istanbul? Iga, Sabiha Gökçen, Atatürk Havalimanı, Esenboğa Havalimanı. Ayo fokus, kata pendukung Nufus, ayo fokus. Karena harus fokus ini. Yang bukan merupakan nama bandara di Istanbul. Jawabannya pasti Esenboğa. Esenboğa itu di mana? Di Ankara. Iga di Istanbul, Istanbul Grand Airport. Siapakah presiden kedua Republik Turki? Kalau teman-teman pernah ke Anıtkabir di Ankara pasti tahu. İsmet İnönü, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Celal Bayar. İsmet İnönü pastinya. Nah, kita lanjutkan. Berikut adalah karya tulis dari Mustafa Kemal Atatürk kecuali, berarti yang bukan. Yang bukan merupakan karya tulis dari pendiri Republik Turki, Mustafa Kemal Atatürk, yang bukan. Ada nutuk, geometri, daha adil dunia mungkin, watandas için medeni bilgiler. Jawabannya pastinya Daha Adil Bir Dunia Mungkin. Itu karyanya Presiden Turki sekarang, Recep Tayyip Erdogan. Beliau itu juga menulis tentang geometri, ya. Jadi ilmu-ilmu dasar geometri, bahkan beliau menulis. Oke, kita lanjutkan. Manakah perang yang tidak diikuti oleh Atatürk? Sakarya Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Malazgirt Savaşı, Çanakkale Savaşı. Jawabannya Malazgirt Savaşı. Malazgirt Savaşı itu tadi yang Selçuk menang itu tadi tahun 1071. Belum lahir dong Atatürk. Siapakah arsitek yang merancang Sulaimani Jami? Ini teman-teman yang di Tomer juga pasti tahu karena ada metin di Tomer itu, terutama yang pakai buku yang di Istanbul itu ada. Mimar Semih, Mimar Sinan, Mimar Maulud, Mimar Ali. Jawabannya pastinya Mimar Sinan. Mimar semua. Mimar itu artinya arsitek. Oke, kita masuk ke bola berarti. Siapakah atau stadion apakah yang menjadi markas dari kesebelasan Besiktas? Itu di seberang Üsküdar, Atatürk Olympiad, Nef Stadium, Ülker Stadium, Vodafone Park. Jawabannya Vodafone
Park. Ulker Stadium itu punya Fenerbahce, Nef itu punya Galatasaray. Ataturk Olimpiad itu stadionnya timnas biasanya. Ulker dulu punya stadion dong. Ulker. Siapakah atlet angkat berat Turki yang berjuluk Jet Herkulu? Ini di Tomer juga ada. Naim Sulaiman Oğlu, Reza Kayaap, Sinan Samilsam, Arda Turan. Pastinya jawabannya adalah Naim Sulaiman Oğlu. Di Tomer juga ada metinnya, juga ada filmnya bahkan. Nah, tim manakah yang merupakan juara bertahan Turki Super League? Bola ini. Fenerbahce kah, Galatasaray, Trabzonspor, Besiktas. Jawabannya Trabzonspor. Berikut adalah tim sepak bola asal Istanbul, kecuali Galatasaray, Fenerbahce, Fatih Karagümrük, Göztepe, yang bukan tim sepak bola asal Istanbul. Jawabannya Göztepe. Göztepe itu tim asal Izmir. Rumeli 1 sepertinya nggak tergeserkan. Tim manakah yang paling banyak menjuarai Turki Super League? Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas, Trabzonspor. Yang katanya si paling bola pasti tahu. Jawabannya Galatasaray. Oke, kita lanjut. Manakah yang bukan merupakan makanan manis khas Turki? Ini nggak manis nih. Baklava, manis apa enggak? Sütlaç, kazandibi, lahmacun. Yang bukan merupakan makanan manis. Ya, ini tinggal 5 soal, ini bisa jadi penentu nih 5 soal. Jawabannya pastinya lahmacun. Kan nggak ada lahmacun dingin gitu. Lahmacun coklat, lahmacun strawberry kan nggak ada. Oke. Apakah nama lama dari Istanbul University? Anak IU pasti tahu. Darus Safaka, Darul Funun, Darul Ajizi, Medresi. Jawabannya pasti Darul Funun. Next. Apakah nama kereta bawah laut antar Asia Eropa di Istanbul? Metro kah, Wapur, atau Marmaray kah, atau Tramway kah? Bawah laut.
Oke, ini sepertinya soal-soal akhir. Siapakah pencetus ide kereta bawah laut Asia Eropa? Marmara itu kan? Siapa pencetusnya? Yang punya ide pertama kali? Sultan Abdul Hamid II, Presiden Recep Tayyip Erdogan, Sulaiman Demirel, atau Sulaiman Kandini? Pasti jawabannya adalah Ikinji Sultan Abdul Hamid. Nah, ini. Berikut adalah nama stasiun di Istanbul, kecuali Sirkeci, Yenikapı, Halkalı, Arifiye. Yang bukan nama stasiun di Istanbul. Apakah Yenikapı? Apakah Halkalı? Pertanyaannya Istanbul sentris. Arifiye pastinya. Arifiye itu di mana? Di Sakarya. Sejak tahun berapakah kereta Marmarai beroperasi? 2012, 2013, 2014, 2015. Ini soal terakhir berarti teman-teman harap men-screenshot nilai terakhirnya atau laman terakhir di soal ini, silahkan di screenshot. Setelah itu dikirimkan ke grup nanti. Baik. Jawabannya 2013. Demikian soal kita. Kira-kira udah tahu siapa yang menang ini? Sepertinya Rumeli 1 ya, yang nggak tergeserkan dari tadi. Baik, Rumeli 1, beri tepuk tangan kepada Rumeli 1.